Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya bersama saya Agung Fauzian Nafi. Kali ini pada mata kuliah Mekanika Teknik 1. Ini adalah video saya yang keempat. Baik, pada video saya sebelumnya kita membahas analisis struktur truss dengan metode join atau metode sambungan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu metode lagi, yaitu metode potongan, di mana metode ini kita gunakan jika kita ingin secara cepat mengetahui satu bagian spesifik dari truss tersebut. Jadi tidak seperti metode join, di mana kita menghitung satu persatu join, semuanya kita hitung. Nah, sedangkan ini kalau untuk metode potongan kita gunakan, misalkan kita kita hanya ingin mengetahui di bagian tengah ini saja. Nah, maka kita lakukan pemotongan di sini, kemudian kita hitung gaya yang terlibat pada batang yang kita inginkan. Misalkan ini dipotong di sini, artinya bagian inilah yang ingin kita ketahui gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, saya mengambil contoh dari kuliah yang sebelumnya, di mana persoalannya sama, hanya saya ingin lebih spesifik, langsung ingin mengetahui batang atau gaya yang ditahan oleh batang PD, batang CD, dan batang CE. Nah, maka saya akan memotong di sini. Saya potong di sini ya. Maka akan jadi seperti ini. Setelah dipotong, maka kita akan memberikan masing-masing potongan itu gaya. Nah, kita bisa perkirakan, misalkan di bagian BD ini kita ganti dengan FBD. FBD ini kalau ini ke bawah, ini logikanya ini akan tertarik, maka jika tertarik maka akan saya berikan gaya yang menarik ke sana, FBD. Kemudian FCE, FCD ini juga akan kira-kira tertarik, maka akan saya berikan gaya ke arah sana sejajar dengan batang CD. Kemudian sedangkan FCE ini kira-kira sepertinya ini tertekan. Jadi maka FCE akan saya arahkan masuk ke dalam, menekan ke arah titik C. Ini FCE. Nah, bagaimana jika kita meletakkan ini terbalik? Ini tidak masalah jika ini kita meletakkan terbalik di awal. Nah, maka apa yang terjadi ketika kita meletakkan ini arah panahnya terbalik? Maka ketika kita menghitung nanti, hasil perhitungan kita akan menunjukkan tanda minus. Nah, jika tandanya minus, artinya apa? Panah yang kita berikan ini terbalik. Bukan berarti salah. Nah, bukan berarti mengerjakannya salah, tapi nilai yang sebenarnya adalah yang sebaliknya dari panah tersebut yang sudah kita asumsikan di awal. Misalkan kita ini asumsikan ke arah kiri. Nah, jika kita menghitungnya nanti benar, maka nilainya akan menjadi negatif. Artinya apa? Nilai yang sebenarnya adalah berkebalikan dengan panah yang kita asumsikan di awal. Jadi tidak perlu khawatir jika ini sulit untuk memperkirakan, maka asal aja nggak apa-apa. Nah, ini untuk memudahkan aja, ini kira-kira biar tadi nanti hasilnya tidak minus. Nah, ini kita perkirakan di awal. Nah, jika salah maka hasilnya akan menunjukkan minus, dan itu bukan berarti salah, tapi memang nanti kesimpulannya adalah arah gayanya berlawanan dengan asumsi yang kita berikan di awal. Nah, dengan metode potongan seperti ini kita memberikan diagram benda bebas di sini tadi ya. Kita berikan di sini, jadi sudah tidak ada tumpuan juga. Jadi potongan ini kita potong dan kita gantikan gaya-gaya. Nah, maka saya akan menghitung menggunakan 3 persamaan kesetimbangan, yaitu sigma momen sama dengan 0 dan sigma F arah vertikal dan horizontal itu sama dengan 0. Nah, saya akan mulai dari sigma momen. Sigma momen. Nah, ini titiknya boleh di mana aja, tapi saya memilih di titik C. Jadi ya,
saya memilih di titik C. Sebenarnya bisa saja di titik A atau titik B, tapi saya lebih memilih titik C. Kenapa? Karena banyak sekali gaya yang mengarah ke atau mengarah dan dari titik C ini. Nah, sehingga ini akan memudahkan ketika nanti kita menghitung momen, karena momen nanti hubungannya dengan jarak lengan. Nah, baik. Karena FCD, FCE, dan 20 kN ini ketika kita menghitung momen di titik C, maka hasilnya adalah 0 karena jaraknya adalah 0. Baik. Saya hapus. Nah, sigma momen di titik C adalah 0 dengan asumsi arah yang berlawanan dengan jarum jam saya anggap positif nilainya. Nah, maka gaya-gaya yang mengakibatkan momen atau mengakibatkan sistem ini berputar, ini gaya mana aja? Maka ada gaya 30 kN dan FPD. Nah, momen itu sendiri perlu diingat adalah perkalian antara gaya dengan jarak lengan antara gaya tersebut dengan titik momen. Kita ambil titik C, maka 30 kN ini untuk menjadikan momen kita kalikan dengan jaraknya, jarak gaya tersebut 30 kN dikalikan dengan 5 meter. Nah, lalu gaya mana lagi yang menyebabkan sistem ini berputar, cenderung berputar, itu adalah FBD. Nah, FBD ini jarak lengannya di mana? Nah, jarak lengannya ini adalah dari sini. Nah, perlu diingat ya, jaraknya selalu tegak lurus. Ini tegak lurus. Maka kita harus mencari panjang ini. Nah, jika ini panjangnya adalah 5 dan ini adalah segitiga sama sisi, artinya sudut ini adalah 60 derajat. 60 derajat ya. Nah, artinya tinggi dari ini ke sini atau sama aja dengan ini ke sini, ini adalah 5 meter dikalikan dengan sinus sisi depan ya. Kita menggunakan sinus 5 meter dikali sinus 60, maka FBD adalah kita bisa hitung 30 kN kali 5 meter dibagi dengan 5 meter kali sin 60, maka hasilnya adalah 34,6 kN dan dia adalah tension, jadi sesuai atau tarik ya, sesuai panah kita ini adalah menarik. Nah, jika kita ini panahnya ke arah kiri, maka ini nanti hasilnya minus, artinya berlawanan dengan panah yang kita berikan di awal. Nah, karena ini positif, artinya panah kita sudah sesuai dengan nilainya. Nah, ini seperti itu. Lalu mana lagi yang ingin kita ketahui, yaitu sigma gaya arah vertikal atau arah Y itu adalah 0. Maka kita akan menghitung semua gaya-gaya yang terlibat pada arah vertikal, yaitu mana saja? Yang arah vertikal adalah FCD. Karena dia miring, kita harus cari komponen yang vertikalnya, yaitu FCD dikali sinus 60 derajat. Karena sisi depan ya, sisi depan dari sudut 60 derajat kita gunakan sinus, kemudian minus 30 kN arahnya ke bawah di minus, kemudian ada satu lagi minus 20 kN arahnya ke bawah juga. Nah, itu semua sudah masuk. Nah, maka kita bisa menghitung FCD adalah 30 kN ditambah 20 kN dibagi sinus 60 derajat. Maka hasilnya adalah 57,7 kN dan nilainya apa? Gaya yang terjadi pada batang tersebut adalah tarik atau tension. Jadi dia tarik ini. Ini nilainya sudah sesuai kan? Menunjukkan hasilnya positif. Nah, kemudian terakhir kita menghitung
gaya CE, FCE. Ini kita hitung jumlah gaya arah horizontal atau arah X ini adalah sama dengan 0. Maka mana aja gaya yang terlibat pada arah horizontal atau arah X, yaitu adalah FBD, lurus ya, arah X. Kemudian FCD ini miring, artinya ada komponen horizontalnya, kita bisa peroleh dengan FCD dikalikan dengan kosinus 60 derajat dikurangi dengan FCE. FCE arahnya ke kiri sehingga minus. Sehingga kita bisa peroleh FCE seperti ini dan hasilnya adalah 63,5 kN. Dan hasilnya positif. Artinya panah yang kita berikan sesuai dengan hasilnya. Nah, ini arahnya yaitu compression, yaitu tertekan. Tertekan ya, C, compression. Nah, ini contoh metode potongan. Jadi digunakan agar kita misalkan ingin lebih cepat mengetahui bagian mana saja, hanya bagian tertentu. Nah, jadi tidak semua batang ingin kita ketahui. Nah, kita bisa menggunakan metode potongan. Baik, selanjutnya adalah tugas. Tugas ini adalah sama di buku Merriam di halaman 183, yaitu problem nomor 4 garis miring 11. Lalu, nah ini ada yang seperti biasa, jawaban dikumpulkan di e-learning melalui scan atau foto. Ini saya minta formatnya PDF ya, biar lebih enak untuk mengoreksi. Kemudian, nah, waktu pengumpulan adalah, ini harusnya salah ya. Jadi waktu pengumpulannya adalah sampai 4 Juni 2021 pukul 16.00 di e-learning. Jika ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materinya atau mungkin soalnya masih bingung atau bagaimana cara menyelesaikannya, silahkan menghubungi saya. Mungkin via WhatsApp, koordinator juga sudah ada nomor saya, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Baik, sekian kuliah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.